Bikin geleng-geleng kepala. Siapa yang mau beli tiket Formula E? Denny Siregar, sirkuit goib, tiketnya juga goib. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau penonton Formula E itu sepi, Anies akan jadi bulian se-Indonesia Raya. Sudah ngabisin duit triliunan rupiah, sponsornya nggak ada. Penontonnya cuma 1-2. Wah, ini bisa dianggap kegagalan terbesar Jakarta. Rugi bisnis karena nggak siap dan nggak punya studi kelayakan. Formula E ini dipaksakan untuk jadi sirkus politik saja. Jiwa olahraganya nggak ada. Maunya tampil wah tapi kemampuan zero. Akhirnya Anies nanti harus siap kembali menata kata we don't know what we don't know. Cerita Ketua DPRD ini memang kembali menguatkan kecurigaan kita tentang potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dan ini menjelaskan pula mengapa Anies tidak pernah mau memberi penjelasan secara terbuka kepada publik, kepada wartawan, dan bahkan kepada wakil rakyat mengenai pelaksanaan ajang balap mobil internasional ini. Semua serba ditutupi, semua serba misterius. Dan karena semua disamarkan, publik hanya disuguhi kejutan demi kejutan tentang betapa kacaunya rencana penyelenggaraan acara yang dijadwalkan kurang dari 4 bulan lagi ini. Jadi kan sederhana saja, ini kan kegiatan yang pertama di Jakarta di Indonesia dan juga nih kegiatan internasional. Kita semua kan perlu belajar, perlu melihat, perlu mendengar, dan juga perlu pengalaman. Jadi saya kira sesuatu yang biasa saja kalau Jakpro merasa perlu sebagai penyelenggara datang ke sana untuk melihat, belajar, dan sebagainya. Jadi nggak ada yang luar biasa. Yang lain-lain silakan teman-teman cek transparansi, keterbukaannya, apakah di sana benar-benar studi atau hura-hura, silakan, itu kan terbuka. Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini lewat akun Twitter pribadinya menciutkan sindiran terhadap ajang balap Formula E. Yang sebelumnya ada pemberitaan bahwa tiket ajang balap tersebut bakal dijual pada bulan Maret. Denny lalu mengatakan bahwa sirkuit di ajang balap tersebut dalam kondisi goib. Tiketnya pun menurut Denny juga goib. Dilansir dari Detik, ajang balap Formula E akan digelar di Ancol, Jakarta pada Juni mendatang. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro juga menentukan harga tiket untuk ajang balap mobil listrik tersebut. Dirut Jakpro Widya Manasto mengatakan, pihaknya sedang menunggu persetujuan dari Formula E Operation atau FEO mengenai finalisasi harga tiket. Dia menyebut tiket siap dijual Maret bulan depan. Sebelumnya, Widya menargetkan tiket Formula E bisa dijual mulai Februari, tapi dia tak menjelaskan mengapa itu bisa mundur. Widya juga mengatakan tiket Formula E terbagi menjadi beberapa jenis. Dia menyebut ada tiket bagi warga yang hendak menonton di tribun saja, hingga tiket untuk tur ke garasi, karena FEO ada kewajiban juga untuk memberikan guidance. Widya mengatakan pihaknya merujuk perhelatan Formula E di Diriyah, Arab Saudi. Namun harga tiket Formula E di Jakarta bakal disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Sebagaimana diketahui, Jakpro bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi. Jakpro dan kawan-kawan hendak mempelajari rangkaian ajang Formula E di Diriyah yang digelar lusa mendatang. Widya mengatakan panitia hendak mempelajari seluruh perencanaan Formula E, dari mulai pre-event hingga hari H balapan. Melalui studi banding ini, Widya berharap panitia dapat melakukan penyesuaian dengan kearifan lokal di Indonesia. Widya juga membeberkan alasan mengapa Diriyah dipilih sebagai lokasi studi banding Formula E. Hal ini dikarenakan Diriyah menjadi kota pertama di dunia yang menggelar balapan Formula E di tahun ini. Di samping itu, Jakpro hendak mempelajari pengelolaan sponsor serta mencari referensi harga. Di sisi lain sob, Jakpro selaku penanggung jawab telah memulai pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Pembangunan dimulai setelah Jakpro mengumumkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai pemenang tender. Tapi, Widya belum merinci terkait tahapan apa saja yang dilakukan dari pembangunan sirkuit Formula E di Ancol yang mulai dibangun bulan ini.
Untuk diketahui pembangunan sirkuit Formula E ini ditargetkan rampung dalam 3 bulan. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai pemenang tender diyakini dapat merakit sirkuit yang akan dibangun di kawasan Ancol ini, Sob. PT Jakpro yakin target pembangunan sirkuit terpenuhi karena PT Jaya Konstruksi dinilai memiliki pengalaman bertahun-tahun soal infrastruktur. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kesiapan dalam menentukan harga tiket dan mulai menjualnya ke masyarakat umum. Hanya saja yang terjadi di lapangan masih jauh berbanding terbalik dari semua rencana-rencana yang siap dilakukan. Lihatlah sirkuit saja belum terlihat sama sekali, Sob. Masih berupa gundukan tanah dari bekas rawa. Tentu akan percuma untuk menarik minat masyarakat untuk membeli tiketnya nanti. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih naik turun kondisinya dengan keadaan ekonomi masyarakat yang pendapatannya belum pasti pulih dalam beberapa waktu ke depan. Sementara pengeluaran hidup sehari-hari harus terpenuhi, maka masyarakat kalangan menengah ke atas pun akan menahan diri untuk menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Kalau ada yang bilang bahwa gelaran Formula E di negara lain itu sudah memulai penjualan tiket beberapa bulan sebelum terselenggaranya acara itu memang benar. Tapi apakah Jakarta layak untuk disamaratakan dengan kota-kota lain di negara maju tersebut? Baik dari segi kesiapan tempat, apalagi pemimpin kotanya. Silakan Anda jawab sendiri di dalam hati ya, Sob. Sementara sirkuit atau treknya saja masih jauh dari kata siap untuk evaluasi tim penyelenggara FWO. Tapi Jakpro lagi-lagi mengambil langkah yang terlalu optimis dengan menjual tiket dalam waktu dekat. Semoga gelaran Formula E ini tidak membuat malu Indonesia, khususnya Jakarta di mata dunia. Kalau kita lihat ke belakang, sudah ada contoh dengan gelaran ajang internasional yang hasilnya masih nihil atau tidak terlihat. Seperti gelaran pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona yang sudah terlanjur heboh di masyarakat Jakarta. Padahal tim yang dimaksud adalah tim junior. Sudah deklarasi malahan gagal pula. Apakah Formula E akan bernasib sama nantinya? Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Kemungkinan besar orang kayak Anies akan terseret ke penjara. Dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Mulanya sih, proyek ini mau dijadikan mercusuar untuk mendapatkan perhatian publik. Makanya Anies merencanakan menggelar Formula E saban tahun. Proyeknya direncanakan 5 tahun, dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir. Setelah itu mendapat kepelokan masyarakat dan kemudian tahun 2024 dia maju sebagai gubernur. Tapi ketidakbecusan dan kondisi pandemi membuat semua rencana itu buyar berantakan.